Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini bersama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, yang demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan terus setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar lebih jauh firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya, karena mungkin sebagian besar dari panjenengan semua belum kenal saya, ya, belum tahu saya. Kalau yang sudah kenal ada beberapa, ya. Ibu Bapak yang kenal ini misalnya Mbak Toto, ini kenal dengan saya, ya. Senang digojekan kalian pulau. Sama Mas Hadi, ini teman seangkatan dulu ketika masih sekolah di STM, ya. Jadi setelah lulus tahun 2003, sudah lama tidak ketemu, baru kali ini ketemu. Ya, jadi ini seperti reuni. Oke, nama saya Eko Susanto, ya, saya dari GTJ Kembang. Kembang bukan kembang Bang Sri, ya, tapi kembang Buku Sepi. Ya. Nah, dan di sini saya ditemani oleh pemuda sekaligus majelis gereja sebagai wakil sekretaris umum, yaitu Mas Devri. Dan persilakan untuk bangkit berdiri. Ini kopi Antoni Pur.
Kalau waktu digojloki Mbah Toto, sih cilik ya, saya imut sebenarnya. Nah, Ibu Bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, bahkan tadi Mbah Toto gojloki Mas neng kene sing estri-estri udah nikah sih akeh Mas, sepertinya. Tapi saya sudah beristri dan sudah mempunyai 2 orang anak. Oke, Bapak Ibu. Nah, cukup perkenalannya ya. Nah, Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan saat ini yang diberikan kepada kami adalah kasih melampaui segalanya. Kasih melampaui segalanya. Nah, ketika saya menerima pemberitahuan dari Mbah Toto maupun dari Pak Aan dan juga surat dari GTJ Belum Cangkring, temanya kasih melampaui segalanya. Waduh, kelihatan ya. Karena apa Ibu Bapak? Karena dalam firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya berbicara tentang kasih. Wah, aku mau bagi saanane kita, betul. Nah, makanya saya katakan, kasih melampaui segalanya. Membagi seluruh kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, jadi tugas yang cukup berat itu. Cukup Mbah Toto ini, kenapa Pak Aan ini, mulai tema sing ahil-ahil itu. Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang benar firman Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya berbicara tentang kasih. Tetapi seluruh kitab perjanjian lama itu dirangkum menjadi satu di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke 40. Ya demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh kitab dalam perjanjian lama itu dirangkum dalam hukum kasih ini, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu luar biasa. Jadi intinya kalau kita mengikut Tuhan itu harus hidup dalam kasih, ya, baik kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama. Sudah cukup ya? Intinya kan itu. Kita berdoa penutup. Nah, Ibu Bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau diundang atau kembang teman-teman ya. Kalau yang 5 menit. Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan Paulus dalam perikop ini, dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ini panjang lebar berbicara menuliskan tentang kasih. Dan kasih itu melebihi segalanya. Kasih itu melampaui segalanya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kasih seperti apa yang dimaksud itu? Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang dimaksud dengan kasih di sini adalah kasih yang murni, kasih yang tulus ikhlas, kasih yang berani berkorban untuk orang lain tanpa pamrih. Juga kalau kita membaca dalam King James Version itu dikatakan charity, berarti juga ada unsur kasih yang memberi, kasih yang memiliki kemurahan hati. Itulah kasih yang dimaksud dalam hal ini. Nah, Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi ketika kita membaca dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 7, di situ dikatakan jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam kepintaran, secara intelektualitasnya luar biasa, kaya dalam berkata-kata,
Jadi juga pandai berkata-kata. Nah, jemaat di Korintus ini juga dikaruniai banyak karunia-karunia roh. Ketika kita membaca di 1 Korintus 12 maupun 1 Korintus 14, ada banyak sekali karunia-karunia roh yang dijabarkan oleh Rasul Paulus di situ. Nah, tetapi meskipun memiliki banyak sekali karunia roh, di karunia Tuhan luar biasa, jemaat di Korintus ini ternyata dalam kehidupan setiap harinya, di tengah-tengah jemaat banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi perpecahan. Bahkan dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya, ini kurang memiliki kepedulian terhadap orang lain, kurang memiliki kepedulian terhadap orang lain, acuh tak acuh kepada orang lain, meskipun itu saudara seiman. Itulah yang menimbulkan banyak sekali pertentangan, perpecahan, perselisihan di tengah-tengah jemaat. Nah, oleh karena itu, maka Paulus sangat menekankan ajaran kasih yang murni, yang tulus, yang ikhlas, yang berani berkorban untuk orang lain tanpa pamrih. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, dan pengejawantahan kasih itu yang dimaksud itu adalah ada di ayat 4-7. Di situ dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ya? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu pengejawantahan dari kasih yang dimaksud oleh Rasul Paulus di situ. Dan kasih ini memang melampaui segalanya. Nah, yang dimaksud segalanya ini apa? Bagi manusia secara umum, Ibu Bapak, yang menjadi segala-galanya dalam manusia secara umum itu bisa saja berupa harta benda, bondo dunyo. Tetapi bondo dunyo ini iso sirno, bondo dunyo iso sirno, tidak langgeng. Yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan manusia bisa saja kedudukan, pangkat, derajat. Tetapi kita harus tahu bahwa pangkat, derajat itu iso ninggal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kasih dikatakan di ayat yang ke-8 bagian A itu kasih tidak berkesudahan. Bondodonya iso sirno, pangkat, derajat iso minggat. Nah, yang katersan kasih itu tidak berkesudahan, tidak akan ada habisnya. Meskipun kalau kita melihat saat-saat ini kasih itu mulai luntur, tapi kasih sebenarnya tidak berkesudahan sama sekali. Dan itu harus menjadi bagian dari kehidupan orang-orang percaya, bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Itu harus ada dalam kehidupan orang percaya, yaitu kasih, Ibu Bapak. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, di situ juga dikatakan bahwa kasih itu lebih besar, kasih itu melampaui iman dan pengharapan. Rasul Paulus mengatakan luar biasa. Kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan. Luar biasa itu, Pak. Kenapa kasih itu bisa melampaui iman? Kenapa kasih itu bisa melampaui iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu berarti mengasihi Allah. Mengasihi Allah.
Tetapi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Yakobus 2 ayat 26 di situ dikatakan bahwa kasih tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Jadi imannya tanpa bunuh. Imannya tanpa bunuh. Terlebih lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 kita baca bersama-sama di situ. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 di situ dikatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi siapa yang mengatakan aku mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi saudaranya, iku wong goroh, pendusta itu. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan hal ini memang dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Ini adalah pengalaman pribadinya Rasul Paulus. Oleh karena itu Rasul Paulus dapat mengatakan iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi dari ketiganya yang terbesar itu ialah kasih. Karena Rasul Paulus pernah mengalami sendiri. Sebelum Rasul Paulus ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia adalah pengikut Yudaisme. Dia adalah pengikut Yudaisme. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang ketika menjadi pengikut Yudaisme, dia mengasihi Allah. Tetapi di situ dia tidak memiliki kasih. Dia menangkap, dia menganiaya, bahkan berani membunuh para pengikut Kristus. Jadi imannya kepada Allah tidak memiliki kasih. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam hidupnya ini nothing, tidak berguna sama sekali. Hidupnya ini tidak memiliki arti sama sekali ketika belum percaya kepada Tuhan. Karena meskipun ia memiliki iman yang besar kepada Allah, tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Oleh karena itu ia tega, menganiaya, membunuh orang-orang percaya. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, imannya kepada Kristus Yesus, Tuhan Allah, juga disertai dengan kasih. Luar biasa. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, dalam perikop firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengatakan di ayat 1 sampai yang kedua bagian A, di situ dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, tetapi tanpa kasih tidak berguna bagiku. Semuanya nothing, tidak memiliki dampak apa-apa, tidak bermanfaat apa-apa. Jadi ia berbicara mengenai karunia-karunia roh. Dan pada saat itu memang jemaat di Korintus ini sangat membanggakan dengan karunia-karunia roh yang mereka terima. Dan itu menjadi kesombongan pribadi dalam kehidupan jemaat di Korintus ini. Tapi Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini mengatakan kepada jemaat di Korintus, kowe duwe karunia macam-macam, nanging nalika orang duwe katres lan kasih, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita sebagai gereja.
Pasti kita diperlengkapi Tuhan dengan karunia yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Ya. Nah, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih satu dengan yang lain sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah, sia-sia, nothing, tidak memiliki dampak apa-apa. Tetapi ketika kita memiliki kasih, maka karunia roh yang kita terima dari Tuhan itu akan berdampak luar biasa, dan itu sangat berguna bagi pembangunan tubuh Kristus, berguna bagi pembangunan gereja ini. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita harus memiliki kasih. Bahkan lebih lanjut dikatakan di ayat 2b di situ dikatakan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Luar biasa iman itu. Iman yang sempurna dapat memindahkan gunung. Tapi sekalipun memiliki iman yang sebesar itu, tapi tidak mempunyai kasih, maka semuanya tidak berguna. Bohong, pendusta bodoh. Nah, oleh karena itu kasih ini melampaui iman. Bahkan dikatakan di ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pun dari kehidupan Rasul Paulus secara pribadi. Ketika dia belum percaya, dia berani mengorbankan harta benda yang dimiliki untuk membiayai, ya, untuk membiayai rencananya membunuh, menganiaya orang-orang percaya. Bahkan ia rela untuk mati. Misalnya orang-orang percaya itu balik melawan, dia harus kehilangan nyawa, bahkan mungkin dibakar, dia rela untuk semuanya itu. Tetapi ketika menjadi orang percaya, dia menyadari tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu di dalam kehidupan kita ini pun kita harus terus mengembangkan kasih dalam kehidupan kita. Karena kasih itu pun melampaui pengharapan. Melampaui pengharapan. Ketika kita membaca di ayat yang ke-9 sampai yang ke-12, ini adalah pengharapan semua orang percaya, yaitu keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pengharapan, yaitu keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang tidak memiliki pengharapan akan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus? Angkat tangan. Semuanya pasti memiliki pengharapan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kenapa dikatakan bahwa kasih itu melampaui pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus? Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak saya yang pertama namanya Faril. Sekarang dia sekolah di TKB, umurnya sekitar 5,5 tahun. Beberapa waktu yang lalu Faril ini meminta sepeda, karena dia sudah bisa naik sepeda yang kecil, yang roda 4, sudah bisa. Dan dia meminta sepeda yang lebih besar. Ketika dia meminta sepeda yang besar, dia memiliki pengharapan, aku tentunya duwe sepeda. Tapi harus mintanya sekarang juga, hari ini juga. Pagi ya tembas ke sepeda, saiki ya, besok kak, sekarang. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, harus saya jelaskan. Kita tidak bisa kak langsung cukup-cukup untuk sepeda hari ini. Kakak harus nabung dulu, berdoa kepada Tuhan
supaya ayah bunda diberkati. Setelah dapat berkat dari Tuhan, kita bisa beli sepeda. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya itu terkadang dan sering kali seperti anak kecil. Kita memiliki pengharapan akan kehidupan kekal di sini, Ibu bapak. Kehidupan kita di sini. Tetapi kita hanya melihatnya ke sana. Seperti anak kecil, seperti Faril tadi. Pinginnya sepeda yang kono. Tapi lupa akan prosesnya yang di sini, yang harus dilalui. Saya pernah ketemu dengan orang percaya. Dia pernah mengatakan, Mas, aku didisik nalika percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan wis gede, Mas. Ketika aku percaya kepada Tuhan, diperlengkapi Tuhan luar biasa, aku menggebu-gebu dalam pelayanan. Aku bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau memanggil aku saat ini juga, aku siap Tuhan. Karena aku akan menerima keselamatan dari padamu. Tetapi orang mati-mati nganti saat ini. Nalika orang mati-mati sampai saat ini, gresah. Urip kok kosong ngene ya Mas. Nalika pelayanan kok abot. Seperti anak kecil itu, Pak. Kita ingin keselamatan di sana, tetapi kita lupa prosesnya di sini. Yang harus kita jalani, yang harus kita lewati. Dan itu adalah proses yang berkesinambungan terus-menerus. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini untuk mencapai pengharapan kita, yaitu keselamatan kekal bersama Tuhan di surga. Nah, dalam proses menjalani kehidupan inilah dibutuhkan kasih. Maka Rasul Paulus mengatakan kasih itu lebih besar dari pengharapan. Karena untuk sampai kepada pengharapan itu, prosesnya ini harus dalam kehidupan yang penuh dengan kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama harus diwujud nyatakan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, umat pilihan Tuhan, umat yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus sendiri, maka milikilah kasih. Hiduplah di dalam kasih. Kasihilah sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Sebab kasih itu melampaui segalanya. Ojo dadi gereja, ojo dadi jemaat sing mendele. Nek basa loran mendele. Sombong. Ketika diberkati oleh Tuhan dalam segala sesuatu. Tetapi milikilah kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati. Sabarlah satu dengan yang lain, itu Bapak. Jangan menjadi pemarah, tetapi jadilah peramah. Dan jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan menendam, itu Bapak. Sabar. Karo bojone, karo anake sabar. Satu dengan yang lain dalam persekutuan sing sabar. Karena bojone satu karan itu Bapak, goro-goro odol pasta gigi. Saya sama istri mencat pasta gigi itu berbeda. Nah, istrinya saya mencat odol itu kondur, cekel kucukane pencet gitu ya. Kalau saya dari bawah. Nah, nek iku ora disabar, wah gerdino mencet odol kon dhuwur wae. Sampai tak pencet ora iso metu gitu. Nah, iso tukaran iku Bapak goro-goro odol. Itu dalam kehidupan rumah tangga, hal yang kecil itu Bapak. Maka kita harus perhatikan ini. Kalau kita memiliki kasih wes dipencet kok ngendi wae ora masalah terserah. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian pula milikilah kemurahan hati, peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang lain. Dan kalau kita sudah melakukannya, kita kembangkan terus menerus.
kepedulian terhadap sesama. Bertindaklah adil dalam kehidupan ini, dan hiduplah dalam kebenaran. Jangan suka membuka aib orang lain. Jangan suka mengorek kesalahan orang lain. Ngomong lagi ngomong-ngomong, biasanya masing ngeten ya, julereng kupingnya pengen ngerti. Ketika itu membicarakan kesalahan orang lain malah senang itu Bapak. Baru dia ngomong ke yang lian-lian. Di sini tidak ada gitu Bapak. Tidak ada sama sekali. Di sini tidak ada ya. Bersih di sini. Tapi kalau nanti setelah selesai ibadah saya tidak tahu. Firman Tuhan mengatakan hiduplah dalam kasih, dan pengejawantahannya itu adalah jangan mengorek aib, jangan membuka kesalahan orang lain. Sebab kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah karena itu ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salinglah menasihati satu dengan yang lain. Jikalau saudara kita memiliki kesalahan, ya jadi kuyong-kuyong. Tetapi kita harus memiliki pengertian, mindset kita harus diubah. Semua orang itu tidak sempurna. Kita yang menghakimi orang lain itu bersalah, kita pun memiliki kesalahan. Kalau saya di GDC Kembang, saya tekankan kepada rekan-rekan muda, juga jemaat secara keseluruhan, terkhusus kepada jemaat yang akan baptis. Saya mengatakan, jikalau saudara bersalah dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan dengan disaksikan oleh jemaat, kira-kira apa yang gue lakukan? Mengguyu wong itu, mengucilkan wong itu, menganggap rendah wong itu, atau kita bersama-sama menggembalakan orang itu, menerima saudara kita itu dengan sepenuhnya dan menggembalakan bersama. Gimana itu Bapak? Kalau di sini bagaimana? Kalau di sini bagaimana? Saya dulu pernah mengatakan itu juga kepada jemaat di GDC Kembang. Karena biasanya kalau ada orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, diguyu, ya, bahkan dianggap si wong dosa, orang layak, didongake orang layak. Ada yang berpikiran seperti itu. Tapi kalau mindset kita sudah dirubah, maka kita bisa melihat sisi positifnya dari saudara kita ini. Nek golek kesalahan wong liya, orang bakal nenteki. Salah sithik lho ketok. Tapi nek salah dhewe sing gedhe ora ketok. Jadi mindset kita ini harus dirubah. Ojo ndelok sisi negatif kesalahan orang lain, tapi lihatlah sisi positif dari saudara-saudara kita ini. Ketika mindset kita sudah berubah, kita hanya melihat sisi positif dari saudara-saudara kita, dan kita mengembangkan apa yang mereka miliki untuk bersama-sama dikembangkan bagi pembangunan gereja ini, akan luar biasa dampaknya. Dan memang itulah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat di Korintus. Demikian pula dengan kita saat ini. Mindset kita pun ini harus diubah supaya tidak hanya melihat kesalahan orang lain. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita terus berproses, karena hal ini tidak hanya membutuhkan waktu 1 atau 2 hari saja, tidak hanya membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan saja, tidak hanya membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun saja, tetapi ini adalah proses yang berkesinambungan. Ini adalah proses kehidupan yang terus-menerus harus kita jalani, yaitu kehidupan di dalam kasih. Karena kasih itu melampaui segalanya. Tuhan memberkati kita.